kan? Siap-siap saya di-kick. Coba buka. Kiamat suaranya terlalu kecil, Kiamat. Mana tunjukkan dalilnya Yesus mengaku untuk aku diutus kepada seluruh umat manusia. Dia mulutnya Mana? biar dengar. Biar tuh bisa dengar kok harus yang 1 mulutnya. Yohanes 2. Tadi kalian keluar-keluar bahas hadis tapi nggak ngerti hadis. Kalian itu yang memelintir ajaran Yesus. Kalian yang memelintir ajaran Yesus. Baru habis itu kau tuduh saya menghujat, kau tuduh saya menghina, memelintir. Kalian yang memelintir ajaran Yesus. Cuma kau penghujat semua. Jangan kasih mutiara kepada babi lah. Babi yang makan babi siapa? Yang makan babi siapa? Hah? Ayo, Adam makan buah ilmu pengetahuan. Dampak dari makanannya orang bisa berdosa. Tanya aja Semangat langsung pagi, ke Bang Zuma. teman-teman. Selamat pagi Bang Zuma. Iya. Kiamat tanya aja langsung ke Bang Zuma. Ya, ini ahli hadis tadi siapa ya di sini ya? Kita membacakan saja itu, enggak ada Yang ahli hadis tadi. Iya, tapi kan membacanya tidak sepenuhnya ya kan? Coba kembali ke hadis yang tadi yang Anda baca gitu. Boleh. Ke Bukhari 260 silakan. Biar Anda itu belajar hadis. Ya, supaya tidak seperti Herdi. Telah mengabarkan kepada kami Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami Wahib dari Daud dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa ia tidak menyukai seorang laki-laki mendatangi istrinya pada dubur dan mencelanya dengan celaan yang sangat. Posisi hadis, keterangan hadisnya gimana? Keterangan hadisnya gimana gitu? Isnadnya sahih menurut Husain Salib Al-Sad dan Daroni. Imam Bukhari sendiri menyebutkan apa tentang hadis itu, tentang Said bin Abu Arubah? Imam siapa? Imam Bukhari, kan ini hadis Imam Bukhari tuh. Imam Bukhari memberikan keterangan tentang riwayat Ini Said bin Abu Arubah itu ini. seperti apa? Tabrakan ngomongnya. Iya. Langsung jelaskan aja, Bro. Saya minta keterangan haditsnya. Di situ kan ada dikatakan sa'atil wahidah, satu waktu. Maksudnya adalah rentang waktu tertentu, bukan waktu yang dikenal dalam istilah biasa. Yang di Bukhari tadi, Bang Zuma, bukan di sini mungkin ya. Nah itu dia makanya saya kan mintanya Bukhari 260. Iya, yang coba yang dari kitab Mi tentang dulu aja, mandi Bro. yang kalian tertawakan tadi itu. Oh, ini kan dari Mi 1118. Makanya saya lihat kok nggak ketemu, rupanya Yang Bang Zuma masih 200 maksudnya yang di Bukhari. 260. Yang ini aja dulu, Bro. Iya, yang kalian Bahas aja. tertawakan tadi itu. Satu yang ini aja dulu. Kenapa ngeyel pindah? Enggak, satu-satu. Bro, bisa yang Satu-satu ini enggak? dulu, yang awal Bro, tadi, yang awal. Yang ini aja Yang kenapa? awal. Yang ini apa enggak? Yang awal dulu, yang awal dulu. Kalau Bro enggak Yang awal yang saya dengarkan tadi itu yang awal supaya saya luruskan gitu loh. kalau enggak Ingat kalian monolog tadi loh dan saya live kan, ngerti? Supaya kalian itu tertolong mundur ke hadits yang tadi, mundur ke hadits yang tadi. Enggak, saya harus luruskan. Saya harus luruskan yang tadi. Ini aja dulu. Saya nggak mau, saya mau ini biar kalian terjebak di sini. Saya mau Anda mundur ke hadits yang tadi 260 Bukhari Muslim yang Anda tertawakan Rasulullah menggilir istrinya. Luruskan yang ini dulu kenapa yang ini baru 260, Bro. Kalau mau Yang tadi, yang hadis Bukhari 260. baru 260. Jadi biar nggak ada yang Bro. didengar. Jadi yang ini bagaimana? Nggak jadi yang ini. Yang ini baru 260. Jangan ya, satu-satu kembali ke hadits yang tadi. Bro, nggak bisa. Semua hadits yang kalian bawa itu, ya, itu ada keterangan hadisnya. Tapi kalian hanya menertawakan apa yang menjadi isi periwayatan. Keterangan hadits kalian tidak baca. Itulah liciknya kalian. Sebagai umat terjemahan itu harusnya Bro, kalian Bro malu. berkaca diri Kami juga. umat Islam itu Emangnya tidak Bro begitu, nggak licik apa? gitu loh. Emang Bro nggak licik biasanya? Saya liciknya di mana? Coba tunjukkan ke saya. Iya, yang mana yang saya pelintir? Tunjukkan. Misalkan Tunjukkan yang sepelintir yang mana? Israel.
Coba. Lah, Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 13, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Saya licik itu. Ayo, bantah Yesus, jangan bantah saya. Mana tunjukkan dalilnya Yesus mengaku dia diutus kepada semua manusia. Oke. Oke. Ada. Malu kan? Oke. Malu. Oke. Yesus mengaku aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Iya. Mana ayatnya Yesus untuk dunia? Silakan Oke. tunjukkan. Coba. Ada nggak? Oke. Kalian Oke, yang memelintir sekarang kitab begini. kalian sendiri, malu. Nggak Coba, terlihat. Oke, sabar. Ngakak. Buka 1 Yohanes 2 Malu. ayat 1 sampai 2, Bro. Buka 1 Yohanes. Yohanes 2 yang mana? Sampai 2. Malu kan? Siap-siap saya Malu di-kick. apa? Coba buka. Kiamat, suaranya terlalu kecil kiamat. Mana tunjukkan dalilnya Yesus mengaku untuk aku diutus kepada seluruh umat manusia. Dia mulutmu Mana? biar dengar. Biar kau bisa Lu dengar, diem. kau harus diam 1 mulutmu. Yohanes 2. Tadi kalian keluar-keluar bahas hadis tapi nggak ngerti hadis. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Habis ini kita iniin Jibril ya, Bro ya. Kemarin kan Bro kabur Mbak Jibril. Ya, boleh. Nah, Satu coba Yohanes. mana. 2 ayat 1 sampai 2. 1 Yohanes 2. Ini perkataan siapa? Ini perkataan siapa? Coba enggak Ini usah perkataan siapa? kebanyakan alasan, itu murid Yesus, udah. Itu perkataan siapa? Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan dosa kita saja, tetapi juga dosa dunia. Ini perkataan siapa? Ya, tapi ada itu di Ini Alkitab. perkataan siapa? Makanya Bro pahamin dulu. Ini perkataan siapa? mana konteks. Ini perkataan siapa? Ini perkataan Markus, penulis kitab Yohanes. Misalkan Malu kan? Yohanes 3 ayat Malu. Malu apa? Malu. Justru Bro yang malu Ini kalau perkataan tadi diambilin. Markus. Coba sekarang Loh, buka Ini Quran. perkataan Markus, ini Sekarang bukan gini, perkataan gini. Yesus. Gini. Malu. Ini kitab Yohanes kok jadi perkataan Markus, Bang Zuma. Akui dulu. Ini tulisan siapa? Kok malu? Akui dulu ini tulisan siapa? Kok 1 malu? Yohanes 2 ini Bro, tulisan Bro siapa? Bisa agak pinteran dikit nggak, Bro? Makanya Bisa agak pinteran dikit. Ini Markus. Minimal. Penulis Yohanes itu Markus. Dulunya Oke. jangan keterlaluan. Malu. Malu apa? Satu Malu. Yohanes tulis Markus, Bang Zuma. Woi, Ya, Markus bukan Anak Zebedeus. Anak Zebedeus itu buta huruf. Dia tidak berpendidikan, dia nggak tahu apa-apa. Oke. 1 Yohanes 2 ini Belajar penulisnya lagi. Markus ini. Markus ini Markus. Nama lain Markus. Coba di zoom dulu, Bro. Kurang besar kayaknya. Kurang besar. Satu Nah, Yohanes, di zoom Yohanes lagi, ini Bro. penulisnya Markus ya. Satu-satu kita. minum Satu-satu kita. kopi dulu Juma, woi. Kita selesaikan dulu satu-satu. Oke, kita mulai dari bahas mana ini? hadis jago. Jack Sparrow, 1 Yohanes ini penulisnya siapa ini? Jangan-jangan Kisah Bang Zuma ini. para pewarta 12 nomor 12. Markus itu nama lainnya Yohanes. Paham? Jadi yang menulis Oke. kitab Yohanes 1 nomor 2 ini itu adalah Markus. Paham? Belajar lagi. Masih mau? Jadi tidak ada saya pelintir di kitab kalian. Makanya kalian itu takut sama saya. Kenapa? Karena saya lebih paham Bible dari kalian. Woi, Ngerti? cuma. Woi, cuma. Masih mau? Oke. Bicara aja, Saya gak usah sudah- panggil nama. Panggil apa? Ngomong apa? Oke. Mau ngomong apa? Satu-satu. Jangan monolog kalau bahas hadis. Hati-hati, ku bilang. Ya, jangan sampai kau kena getahnya kalian. Woi, cuma. Oh, enggak. Yohanes. Enggak Saya apa? udah cek ke literatur. No. 1 Markus. Yohanes ditulis oleh Yohanes. Lu sok tahu. Makanya Ya, belajar lagi. itu pengakuanmu. Itu Belajar pengakuanmu. lagi, Bro. Tapi Belajar kitabmu yang lagi. mengatakan. Bro, enggak Kitabmu pinter-pinter yang aja. mengatakan. Emang enggak pinter-pinter. 1 Yohanes ditulis oleh Tunggu. Yohanes, penulis Injil Yohanes, seperti yang Memang terlihat nggak dari tiga pintar tipe dia. dan gaya tulisannya. Temanya kebenaran persekutuan yang hidup dengan Tuhan Yesus. Waktu penulisan 85 sampai 95 Masehi. Tempat Efesus. Yang Bung, menurut sejarah tempat Nggak pelayanan Bung, Yohanes dan kitabmu yang akhir-akhir. menerangkan. Itu keterangan yang muncul belakangan. Kisah para pewarta 4 nomor 13. Yohanes itu tidak berpendidikan. Lu mampu apa enggak? Gitu Coba. aja. Kisah pewarta 4 nomor 13. Baca. Yohanes tidak berpendidikan. Jadi bagaimana mungkin dia menulis kitab setebal itu?
Oke, Oh. sementara kisah para pewarta 12 nomor 12 jelas dikatakan Markus itu nama lainnya adalah Yohanes. Bang Zuma coba tunjukkan Nama lain Bang dari Zuma. Yohanes itu tidak Coba berpendidikan di mana bro? Kitab mana tadi? Oke, Nama- Kisah sabar para dulu, pewarta teman-teman. 4 nomor 13. Oke. Buka. Sabar dulu teman-teman. Dengar dulu. Saya paling benci dengan orang yang sok tahu. Sekarang saya mau tanya semua. Di dalam Tanya. perjanjian baru ada berapa Yohanes? Ini Ada berapa Yohanes di Ada. dalam perjanjian baru? Ada Oke, 3 Yohanes. dulu itu. Ada tiga Yohanes yang Ada diceritakan berapa di kitab Yohanes? kau. Ada 3 Yohanes Pembaptis, Ada berapa Yohanes Yohanes? Zebedeus, kemudian Markus Cuma- Yohanes. Kisah para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga di selain dalam nama Dia, Yesus Kristus. Oke, Sebab di saya- bawah kolong langit Kata ini siapa? tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat selamatkan. Jadi di mana nama Yohanes di sini? Kata siapa? Kan tadi Bang Zuma bilang nomor sampai 13-nya. Kisah para Rasul 4 Nomor ayat 12. 13-nya coba. 13. Nomor 13-nya baca. Ketika Oke, sidang saya itu tanya- melihat keberadaan Catat Petrus dan itu ya. Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Terus tidak terpelajar. itu Kalau di artinya terjemahan karena lama mereka 1985 bukan berdiri di samping dikatakan jalan tidak itu. berpendidikan. gini Oke. Zuma Dikatakan tidak berpendidikan kalau di terpelajar, karena terjemahan memang lama. Oke. dia itu ini penjala ikan. Memang. Dia apa? Oke, Tapi kan dia bukan sabar dulu berarti umi. teman-teman. Sabar dulu teman-teman. Jadi Saya tanya Yohanes dulu. itu bukan yang nulis Sabar. kitab Yohanes. Yang nulis Sabar itu dulu. Bukan umi dibilang bukan so abang tahu. umi. Mau bukti lagi? Satu-satu dulu jawab pertanyaan saya. Ada berapa Yohanes di dalam perjanjian baru? Sebutkan. Kalau tidak tahu, Ada tanya 3. pada ahli. Kan sudah kubilang. 3 nenekmu kiper. Akli? Apa itu akli? Kau Iya, itu siapa semua. aja, Bil? Makanya sudah. Siapa, Makanya siapa Yohanes. aja? Tunjukkan ke saya siapa aja. Oke, buka Yohanes 1 ayat Yohanes 42. siapa? Buka Yohanes 1 ayat Yohanes 42. 42. Yohanes 1 ayat Kenapa? 42. Baca aja. Baca aja. Iya. Masih ini. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas." Artinya Petrus. Iya, tahu. Kenapa Yohanes rupanya? siapa itu? Yohanes siapa itu? Ini bukan Yahya Pembaptis, bukan. Bukan juga anak Zebedeus, bukan. Oke, paham? Dan ini bukan tokoh. Iya, itu yang ada berapa tokoh di Yohanes? Ada berapa yang Yohanes? tokoh di tempat kamu itu. Itu ada berapa? Kamu Kenapa tadi kau bilang harus 3, tanya saya ada sudah berapa? tambahkan 1. Justru kau semakin buka Nah. bahwa Yohanes itu bukan penulis kitab Yohanes. Kenapa? Mau bukti? Iya, bukti? saya tanya dulu Mau bukti Yohanes bahwa siapa? Ada penulis kitab ada Yohanes berapa? itu bukan Kalau kamu Yohanes. tidak tahu, Pertanyaan kalau kamu dasarnya tidak tahu saja. bertanya. Pertanyaannya dasar aja kamu nggak tahu, bagaimana kamu mau buat dialog dengan saya? Makanya saya bilang. Makanya. Yang jelas bukan Yohanes anak Zebedeus, murid Yesus yang menuliskan kitab kalian. Itu keterangan saya dapatkan di mana Bang Zuma? Ada nggak Apa? artikelnya tuh websitenya yang menjelaskan bahwasanya penulis 1 Yohanes itu Markus? Ya itu sudah jelas di kitab kalian tuh. Yang disebut Yohanes itu adalah siapa? Adalah siapa? Siapa? Adalah siapa? Markus. Mana dalilnya, Kisah bro? para Kasih rasul, aja. kisah para pewarta. Baca tuh. Iya, kisah Iya, para pewarta itu ada Yohanes. Itu mana? 12 nomor 12. Lagian di dalam Yohanes, tulisan Yohanes bab 21 nomor 24 dikatakan begini. Dialah murid yang itu memberi Yohanes. kesaksian tentang semua ini dan telah menuliskan. Dan kita tahu sudah, bahwa kesaksiannya sudah. itu benar. Ini penulis Tidak Yohanes usah. mengatakan dialah murid. Berarti bukan Yohanes yang menuliskan kitab Yohanes. Makanya saya Oke bilang, kamu spekulasi Oke ya, kamu ya, teman-teman. nggak tahu. Apa spekulasi apa? Penulis kitabmu sendiri mengatakan dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini Saya tanya kepada ada berapa kita. Yohanes? Nah, itu penulis Kamu aja Yohanes ditanya. mengatakan
penulis Yohanes mengatakan dialah murid yang menuliskan semua kesaksian ini kepada kita. Itu. Zuma begini. Yohanes 21 nomor Begini, 24. Yohanes Quran. di dalam Alkitab ada 5. Kalau kamu suka tahu, makanya kau lihat dulu Yohanes yang menulis kitab itu Yohanes yang mana. Jangan spekulasi. Kalau tidak tahu, Oke ya. jangan tantang Jadi saya. Yohanes 21 nomor 24 nomor 25 jelas akurat penulisnya bukan Yohanes Zebedeus. Masih mau? Gini Masih mau? bro. Jadi ketika saya mengatakan Yesus mengaku hanya untuk Bani Gini, Israel, bro, jawab bro. juga Al-Quran diterangkan itu di dalam ada itu kapan, Matius bro? 7 kalian akan diusir. Oke, Al-Quran- yang menyebut Al-Quran nama itu Yesus ada dengan pada sebutan tahun Tuhan kapan, bro? akan diusir. Oke? Ya. Al-Quran itu ada itu Kenapa? tahun berapa, Kenapa? bro? Kenapa lari ke Al-Quran? ada, Kenapa? itu tahun berapa? Iakan Jawab dulu aja. bahwa Yesus memang enggak. diutus hanya kepada domba-domba Enggak, yang kita hilang kasih dari tahu. Bani Israel. Satu Yohanes. Kalian Cuma bukan orang domba. ngomong gantian, cuma. Kalian Diam bukan dulu. domba Woi. Israel. Satu Akui dulu. Yohanes, Akui pasal dulu. ayat 1 Akui sampai 2. dulu. Woi, diam dulu. Akui dulu Woi, bahwa diam dulu. Yesus hanya Coba, untuk Yohanes 3 ayat domba-domba yang hilang dari Bani Itu. Israel. Lo- Malu kan Woi, kalian? diam dulu. Kalian Cuma. bukan domba. Kalian bukan domba Israel. Bangsa Eh, Kalian diam dulu, penyusup. sama ajarannya untuk siapa? Itu bro nggak paham di situ. Anak kecil, coba. tahu, cuma. Zuma, lu jawab. Bacakan, Jawab ya. kalau mau membahas Jawab. Al-Quran, hadapkan saya Jawab. dengan ahlinya. Iya, Jangan coba, yang coba. kayak Lu kalian bisa ini. jawab, bisa jawab kecil kau. pertanyaanku. Kira-kira Oh, yes, Kiel. Al-Quran itu ada di Akui Iya, dulu. Quran. ada Akui itu tahun dulu berapa? bahwa Jawab, Yesus jawab. itu hanya Ahmad, suaramu untuk terlalu kecil, Bani Ahmad. Israel. Jangan Ini bawahnya dia menangis. Cuma Akui saya mau dulu. tanya kau dulu, woi. Bertanya lagi. Hei. Saya minta kalian akui dulu bahwa Yesus mengaku dengan kau mulutnya dia bukan hanya untuk Bani besar Israel. saja. Ngaku Woi, enggak? Enggak pinter-pinter udah dijelasin kok. Kalian itu yang memelintir ajaran Yesus. Kalian yang memelintir ajaran Yesus. Baru habis itu kau tuduh saya, kau tuduh saya menghujat, kau tuduh saya menghina, kau penghujat, memelintir. kau penghujat. Kalian yang memelintir ajaran Yesus. Cuma kau penghujat, cuma. Jangan kasih mutiara kepada babi lah. Babi yang makan babi siapa? Yang makan babi siapa? Hah? Ayo, Adam makan buah ilmu pengetahuan, dampak dari makanannya orang bisa berdosa. Kalian Buka hadis Tirmizi 1375 no. Nah, Oke. Daripada Masih kita ribut di bagus. sini. nah, Babi maksud saya tuh dimakan jangan daripada kasih ruang dan disetujui. itu. Nggak ada gunanya kok. Dia kan Jadi memang Astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Jangan teriak-teriak, artinya satu-satu jelaskan. Jadi, Kenapa Yesus mengatakan teman-teman sekalian ya, kita lihatlah ini ya. Israel? Itu Ini dijelaskan. teman-teman Kristen kita. Dibilangnya kita menghujat, saya memplesetkan, saya menghina. Apa dibilang tadi itu? Saya suka memelintir katanya. Loh, Jelaskan kenapa yang memelintir Yesus siapa? pengakuannya diutus kepada Saya mengajarkan sesuai dengan fakta. India. Fakta di dalam kitabnya mereka jelas sekali pengakuan Yesus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Dia tidak pernah mengatakan aku diutus untuk kepada seluruh umat manusia, kan gitu. Ya, jelas sekali kok dalilnya. Tapi kenapa kemudian mereka yang memelintir? Bukan kita yang memelintir. Di dalam kitabnya sangat jelas dikatakan seperti itu. Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 15 nomor 24? Ayo. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Matius, apa aku bilang? Mereka yang memelintir atau kita yang memelintir? Dia kan yang memelintir. Matius 15 nomor 24 bunyinya seperti ini. Jawab Yesus. Nah, bukan jawab Suma, jawab Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi, saya hujatnya di mana? Dia kan menghujat tuh. Dia kan mengatakan, aku tanya, mana hujatan saya? Mana yang saya pelintir? Dia katakan,
kamu mengatakan bahwa Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Lah, itu pengakuan Yesus sendiri, Bung. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Aku buktikan datanya. Ayo, apakah ada data lain yang menerangkan di luar Yesus bahwa dia hanya untuk Israel? Banyak pengakuan Yesus. Misalnya di dalam pengakuan orang yang di luar Yesus. Siapa? Lukas. Di mana dituliskan? Di Kisah Para Pewarta 2 nomor 22. Apa yang dituliskan di sana? Hai orang-orang Israel. Nah. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Tuhan dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, umat Israel, seperti yang kamu tahu. Jadi apakah saya kemudian itu menghujat? Tidak kan? Karena Yesus sendiri mengakui, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Ya, bahkan di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa Yesus pun nanti di hari kebangkitan menghakimi hanya 12 suku dari Bani Israel. Matius 19 nomor 28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk di atas ke-12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Penghakiman pun hanya menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi, mungkin mana ini teman-teman Kristen ini? Matius 10 nomor 5 nomor 6. Jawab Yesus. Jadi bukan jawab Suma. Jawab Yesus. Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Hanya kepada bangsa Israel saja. Itu pengakuan Yesus. Ya, pengakuan Yesus dalam Matius 15 nomor 24. Kalau yang Matius 10 nomor 5 nomor 6, ke-12 murid itu oleh Yesus berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umatku, bangsa Israel. Itu pesan siapa? Pesan Yesus. Hati-hati, nuduh saya itu menyelewengkan, memelintir dan seterusnya. Hati-hati, Bung. Hati-hati, ya. Kata Yesus kepada mereka di dalam Matius 19 nomor 28, engkau yang menjadi pengikutku akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Hati-hati, ya. Yohanes 17 nomor 9, kata Yesus, ini kata Yesus nih, bukan kata Suma. Aku berdoa untuk mereka Bani Israel. Aku berdoa bukan untuk dunia, tetapi hanya untuk mereka Bani Israel. Kisah Para Pewarta 16 nomor 6. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jadi siapa yang kemudian yang menista, siapa yang menghujat ini? Saya di-kick, saya diblokir, itu kerjaan kalian. Matius 2 nomor 5 nomor 6. Demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Siapa pemimpin itu? Yesus. Untuk siapa? Untuk umatku. Siapa umatku? Bani Israel. Lukas 2 nomor 34. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Lucu ya? Dibilangnya kita yang plesetkan.
Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, apa yang saya sajikan ini ya, itu benar-benar satu kondisi di mana si kiamat itu kembali kita lihat, kita buktikan dia menghujat, ya kan? Lagi-lagi dia menghujat. Jadi kalau kita ingin membuktikan bahwa Yohanes, penulis kitab Yohanes itu bukan murid Yesus, baca aja teman-teman di Yohanes 21 nomor 24 sampai nomor 25. Di situ sangat jelas bahwa dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah melakukannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi penulis kitab Yohanes ini mengakui ada murid yang memberi kesaksian tentang semua apa yang telah terjadi, ya. Dan kata penulisnya, kita tahu bahwa kesaksiannya itu, maksudnya kita ini tahu bahwa kesaksiannya si murid Yohanes itu adalah benar. Jadi jelas bahwasanya bukan Yohanes anak Zebedeus yang menuliskan kitab Yohanes. Lalu siapa yang disebut Yohanes di dalam kitab mereka? Markus. Apa pembuktiannya? Kisah Para Pewarta 12 nomor 12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang juga disebut Markus. Oke? Tentang hadits ya, Oke, baik. Tentang hadits yang dia terangkan tadi itu, kita ambil satu aja untuk membuktikan kehancuran daripada otak mereka itu rusak ya, bocor halus tapi semuanya keliling. Hadis itu sudah sangat jelas dikatakan bahwasanya sa'atil wahidah itu artinya suatu waktu, maksudnya adalah tentang waktu tertentu, bukan waktu yang dikenal dalam istilah biasa. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan bahwa riwayat Sa'id bin Abu Arubah ya, itu dikatakan oleh Imam Bukhari itu tanpa menyebutkan silsilah periwayatannya. Jadi kalau ada hadits yang tidak disertakan dengan silsilah periwayatnya, maka hadis itu dianggap apa rupanya? Coba dianggap apa hadis itu ketika dikatakan bahwasanya silsilah periwayatannya itu tidak ditemukan atau tidak disertakan. Nah, apa nama hadis ini apa kira-kira teman-teman? Itulah payahnya kalau orang-orang ini kemudian membahas Islam, membahas hadis, tapi mereka itu tidak paham gitu loh. Hadisnya kan sudah jelas dikatakan di situ. Yadkhur al-Iman al-Bukhari fi fadda al-makan Tariq Said bin Abi Aurabat dun'at yakun nasabahu. Tidak dijelaskan silsilah tentang periwayat daripada hadis ini. Berarti jatuhnya kepada siapa? Dhaif. Itu kalau sampai kepada keterangan tersebut. Oke. Kemudian hadits ini ketika Ibnu Hibban menggabungkan kedua riwayat di dalam sahihnya dengan menjadikan dalam dua keadaan, beliau kemudian diterangkan keliru dalam perkataan yang pertama ketika dia mengatakan beliau baru datang dari Madinah. Ini jelas sekali ya, diterangkan di dalam keterangan hadits ini. Ibnu Hibban menggabungkan kedua riwayat ini dalam sahihnya dengan menjadikannya dalam dua keadaan. Tetapi Ibnu Hibban keliru dalam perkataannya. Yang pertama adalah ketika beliau baru datang dari Madinah, di mana ia mempunyai 9 istri, dan yang kedua adalah ketika masa-masa akhir, di mana di sisi beliau ada 11 wanita. Letak kekeliruannya adalah ketika datang di Madinah, beliau tidak punya istri sama sekali selain Saudah. Dan ketika sampai di Madinah, barulah beliau hidup bersama dengan Aisyah. Kemudian beliau menikahi Ummu Salamah, lalu Hafsah dan Zainab binti Husaimah pada tahun ketiga dan keempat. Kemudian beliau menikahi Zainab binti Jas,
Lalu pada tahun kelima dengan Juwairah, dan yang tahun keenam dengan Safiyah. Sementara Ummu Habibah dan Maimunah pada tahun ketujuh. Mereka itulah yang diketahui telah digauli oleh Nabi setelah hijrah. Sedangkan Raihanah, tawanan Bani Quraisyah, masih diperselisihkan oleh para ulama. Jadi hadis ini hadis apa? Hadis ini hadis apa? Kemudian itu mereka pertontonkan, dipublish untuk ditertawakan gitu loh. Ya. Sedangkan Ibnu Ishaq menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menawarkan kepadanya untuk menikahi dan dipakaikan hijab, tetapi ia telah memilih menjadi budak. Nah, sebagian besar ulama mengatakan bahwa ia meninggal sebelumnya pada tahun ke-10. Demikian juga Zainab binti Husaimah, ia meninggal tidak lama setelah bergaul dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak ungkapan-ungkapan yang kemudian yang memperjelas kedudukan hadis ini. Dan umat Islam tidak akan mendapatkan pemahaman hadis ini sebagai hadis yang harus dijadikan sebagai pedoman pokok akidah di dalam menentukan satu prinsip terhadap syariat yang ditentukan oleh Islam. Ini dia, ya. Artinya bahwasanya mereka mencoba untuk memberikan suatu pemahaman, tapi cuman isi daripada pemberitaan itu yang dia pertontonkan. Contoh misalnya, ada sebuah pemberitaan tentang, ada sebuah informasi tentang pemberitaan satu kejadian. Isi kejadiannya diceritakan, terjadi kecelakaan, ada kebakaran pun terjadi di tempat kecelakaan itu. Api sangat tinggi, kemudian pemadam kebakaran itu telat datang, sehingga yang terjadi di sana ada beberapa mayat takut, sehingga mayatnya melarikan diri karena mayatnya takut termakan api. Itu ada pemberitaan. Tapi kemudian, ya, sanad dari pemberitaan itu tidak dibacakan, bahwa berita ini diceritakan oleh seorang yang cacat, dia kurang mentalnya gangguan, kemudian dia adalah pembohong, namanya ini, ketemu ini dan ini. Tidak diceritakan itunya. Yang diceritakan isinya tadi, kan konyol. Kan konyol gitu loh. Mereka tidak menceritakan dari mana sumber pemberitaan itu dan bagaimana kedudukannya menurut pandangan para ulama hadits. Dia tidak menceritakan itu, tapi mereka percaya, sama seperti berita yang diterangkan oleh kitab mereka. Ya kan? Tiba-tiba terbuka langit dan aku melihat Yesus terangkat ke langit, kemudian duduk di sebelah kanan Bapa. Ini informasinya dari mana? Dari Lukas. Dari mana Lukas dapat cerita? Entah. Diterima aja begitu aja. Jadi dia terima isinya tanpa mau mengetahui dari mana sumbernya, bagaimana kedudukannya sang sumber, isnadnya seperti apa. Misalnya pemberitaannya itu dari seorang bernama Bom misalnya. Bagaimana Bom ini? Apakah bisa dipercaya? Coba selidiki silsilah kehidupannya. Pernahkah dia pernah bermawam? Jangan pernah mendengarkan pembahasan hadits, pembahasan Al-Quran dari oten ya, yang ingkar, yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan para ulama, sedangkan para ustadz, narasumber Islam, kalau mereka tidak bersanad, ilmunya tidak mumpuni, jangan kalian ikutin, dengarkan, tapi jangan kalian ikutin, jangan kalian menjadikan itu sebagai hudan di dalam mengambil sebuah keputusan berkeyakinan. Jangan. Banyak ulama kita yang tersohor, yang terkenal, yang bersanad ilmunya. Seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih banyak ya. Meskipun kita di-kick ya, kemudian diminta kembali lagi, udahlah. Kita bukan pengemis ya. Cukup sekali tabrak, yang penting KO tepat di jidat, kita mundur lagi. Nanti kalau dia muncul lagi ya, kita masuk lagi, hantam lagi bagian tenggorokan dengan pukulan telak, tendangan tanpa bayangan, kan gitu ya. Pagi ini. Demikian teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.